Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Andi dan kali ini kita cooling down dulu ya. Kita nggak akan bahas story-story yang berat untuk kali ini dan kita akan membahas story tentang ini. Hal aneh apa yang pernah kalian lakukan di kamar mandi? Oke, gak usah kakek cocot, langsung intro. Awali hari-harimu dengan minum kopi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mengeklik video ini dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar saya tetap semangat membuat konten-konten yang kreatif untuk kalian. Oke, kali ini kita akan bahas tentang hal aneh apa yang pernah kalian lakukan di kamar mandi. Kalian juga pasti pernah melakukan hal aneh kan di kamar mandi? Entah itu waktu kalian kecil ataupun gabut-gabutnya kalian kemarin. Dan kalian juga bisa berbagi tentang pengalaman kalian di kamar mandi di kolom komentar. Dan kalau memang komentarnya banyak dan perlu di riset ataupun dibuat konten, saya akan bikin konten di next video tentang komentar-komentar kalian. Kita akan membacakan story-story hal aneh apa yang pernah kalian lakukan di kamar mandi. Dan story-story ini adalah dari id.quora.com. Kalau kalian belum pernah berkunjung ke sana, silakan berkunjung di id.quora.com. Di sana kalian dapat menanyakan suatu hal dan mendiskusikannya, ataupun mencari jawaban-jawaban yang itu hoak ataupun jawaban-jawaban itu memang benar adanya. Oke, let's go. Kita akan bacakan hal aneh dari netizen di Quora.com. Hal aneh apa yang pernah mereka lakukan di kamar mandi? Story pertama berasal dari Nuhimin. Warning, don't try this at home. Waktu saya masih kelas 6 SD, saya pernah melakukan hal aneh di kamar mandi. Bahkan bisa dibilang sangat aneh untuk anak seumuran pada waktu itu. Saat ayah saya sedang membangun dinding tembok untuk kandang ayam kami di halaman belakang rumah, beliau menggunakan adonan pasir, semen, dan kapur gamping. Ya wajar sih, emang itu kan ya kalau dipakai. Ayah saya yang mengetahui saya sedang asik memperhatikan beliau membuat adonan semen, pasir, dan kapur tersebut, lalu menunjukkan sesuatu yang ajaib kepada saya. Beliau mengambil kaleng bekas susu kental manis dan mengisinya dengan air, lalu memasukkan sebongkah batu kapur ke dalamnya. Ya kalian kalau pernah melakukan ini pasti blebek-blebek kan ya, blebek-blebek. Ayah saya lalu berujar, "Perhatikan baik-baik, batu putih ini punya jin di dalamnya. Dia akan marah kalau disiram air." Jin katanya, iya ya, oke. Ya pasti percaya dong, dia kan masih kelas 6 SD. Tak berapa lama kemudian kaleng berisi air dan batu kapur tersebut bergetar, keluar bergembung dan asap. Pastilah itu kan kapur hidup ya kan. Sungguh atraksi yang memukau bagi anak kelas 6 macam saya waktu itu. Saya pun bergumam dalam hati, wah ternyata jin itu benar ada. Dan rumah jin itu ternyata di dalam batu kapur tersebut. Oke. Termasuk dia orang jenius kan ya, sampai pikirannya itu sampai ke dalam situ. Di dalam benak saya waktu itu yang terpikir adalah meskipun jahat, namun jin itu bisa mengabulkan permintaan secara instan. Dan saat itu saya benar-benar mengidamkan mainan robot Patlabor waktu itu. Kayak sinduk santri yo, lek kon tau rono kayak sinduk santri yo. Dan esok harinya sepulang sekolah saya pergi ke halaman belakang mencari sisa-sisa batu kapur gamping yang kemarin digunakan oleh ayah saya untuk membangun tembok tersebut. Oh, setelah dia itu dikasih tahu ayahnya bahwa batu gamping tersebut bisa mengeluarkan jin, dia mau mencobanya mungkin ya ini. Dan tanpa pikir panjang langsung saya angkut jin sekecamatan. Oke. Tanpa pikir panjang langsung saya angkut jin sekecamatan itu ke kamar mandi dan saya tuangkan semua ke dalam bak mandi. Oke. Next.
di kamar mandi dengan niatan untuk membangunkan semua jin di dalam batu putih ajaib agar bisa mengabulkan permintaan saya. Dan tak butuh waktu lama keluarlah gelembung-gelembung mendidih dan kepulan asap putih panas memenuhi seisi kamar mandi. Saya yang polos saat itu langsung berteriak berulang kali, "Woi jin, mau robot pat lapar yang besar sekarang." Ini sih kalau dilakuin orang gabut sekarang itu kalian yang wajar ini dilakukan sama anak kecil ya. Ternyata tak lama kemudian dengarlah suara lantang menggelegar. Cancin gondol mua, jeding dadi apa iku le? Kamar mandinya jadi apa itu nak kalau dalam bahasa Indonesianya ya itu. Yang ternyata adalah suara ibu saya dengan wajah geram menghampiri saya ke kamar mandi sambil membawa sebilah sapu lidi lengkap dengan ribuan lidi di ujungnya. Sempat saya kira itu adalah suara malaikat yang marah karena saya telah lancang memanggil jin. Ya wajar sih, itu kan kelas 6 SD kan ya, polos-polosnya anak. Jadi kan nggak tahu ini itu isinya apa dan itu isinya apa, kan nggak tahu. Bapak nih yang ngunu ya diomongi sini jin, jadi kan paling dipraktekkan kan sama dia. Jauh bapakmu hele, ojo jauh jin. Wah, next. Oke, kita akan lanjut ke story berikutnya dari Zoana Zuherman. Jadi begini ceritanya, waktu itu menjelang saya wisuda TK. Oh ternyata di story ini tuh banyak yang menceritakan waktu dia kecil ya, bukan kegabutan dia kemarin-kemarin. Oke lanjut. Di sekolah kan ada sesi foto untuk ditempel di ijazah. Cekrek, selesai. Nah, beberapa hari kemudian setelah foto itu, ibu saya datang ke sekolah. Kemudian guru saya memberi hasil fotonya 2 lembar dan selembar klise. Dan kalau kalian nggak tahu klise itu adalah file negatif yang pada waktu itu berupa lembaran warna hitam agak kecoklatan ya. Itu kalau zaman sekarang sih nggak ada ya. Kalau kalian mau tahu coba cek aja di Google klise foto ya. Dan guru itu sembari bilang, "Bu, nanti ini tolong klisenya dicuci lagi ya Bu. Ukuran 2x3, 4 lembar dan 3x4-nya 4 lembar." Kurang lebih begitulah kata beliau. Dan sesampainya di rumah, ibu saya nggak langsung cuci foto itu, malah menidurkan adik saya yang masih bayi. Oke, pasti udah tahu kelanjutannya. Itu cuci dewe pasti. Oke, ya betul, saya pun inisiatif mencucinya sendiri. Tutorial. Berikut tutorial mencuci foto dengan peralatan sederhana yang bisa dilakukan di kamar mandi rumah Anda masing-masing. Ambil klise dari tumpukan dokumen, bawa ke kamar mandi, taruh dengan cantik di atas papan penggilesan. Siapkan sikat cuci, bubuhkan sabun colek secukupnya di atas sikat tersebut. Siram klise dengan air sedikit-sedikit agar klise tidak terbawa arus air. Setelah klise basah, mulailah menyikat hingga klise tersebut berubah menjadi foto. Hoak bot, kendeng nah, masa yang ngunu. Saya pun menyikatnya sambil senyum-senyum, bangga memikirkan betapa bahagianya ibu saya nanti melihat fotonya sudah jadi. Ya pasti gak jadi lah. Pasti dia akan bilang, "Wah, pinternya anak mama sekarang udah gede, apa-apa nggak mesti disuruh lagi dan udah bisa bantuin mamanya." Tapi aneh, lumayan lama menyikat tapi nggak ada tanda-tanda klise berubah menjadi foto. Saya pun curiga jangan-jangan cara saya salah. Saya pun ke ruang tengah dan mengambil foto 2 lembar yang tadi sepaket sama klisenya untuk dicontoh. Pikir saya mungkin ini harus disikat bareng, barulah nantinya bisa jadi foto yang banyak. Oh, dia nyuci foto yang udah jadi, Bud. Ya kamu ini iso lah. Oke, round 2. Sikat. Sekali lagi saya asik mencuci foto-foto, tiba-tiba terdengar suara ibu saya. "Yuk, ayo." Saya jawab, "Iya, Ma." "Kamu di mana?" "Di kamar mandi, Ma." "Ngapain?" "Nyuci foto, Ma, tapi kok lama ya, Ma, nggak jadi-jadi, malah berudul." Berudul itu kalau di bahasa Indonesia itu apa sih? Nggak tahu. Berudul itu
kertasnya itu loh kena air kan sobek gitu kan ya, itu namanya berudul. Anjir ngakak aku lah, asik. Sekian, oke. Catatan 2 hari kemudian saya wisuda TK tanpa adanya foto di ijazah maupun di rapor saya. Bonus pas saya TK, coba tebak saya yang mana? Oke, next. Oke, lucu anjir. Oke, next. Cerita selanjutnya. Oke, dari Christian Ruben. Menstimulasikan terciptanya alam semesta dengan bak mandi dan sabun mandi. Aku tahu. Pasti ngupek-ngupek sabun nang jero bak, pasti. Saya memasukkan sabun ke dalam bak mandi sampai mengeluarkan busa, pasti. Aku tahu soalnya, Bud. Kemudian saya buat air memutar sehingga busa-busa tersebut menuju ke tengah pusaran air, dan ketika mulai melambat, busa-busa paling besar yang ada di tengah dan busa-busa yang kecil mulai terlepas dan menjauhi tengah pusaran yang kencang sebelumnya. Disitulah pertama kali saya merasakan bahwa saya hebat matamu, yo Kak. Aku tahu. Dan catatan ini dilakukan pada saat saya SD. Oh iya, kon nek pas cilik maklum, lek kon wingi kabut keblacut, kon asli keblacut. Oke, next. Dari Hani Haura. Aku nggak tahu apakah ini bisa tergolong aneh atau tidak. Bahkan mungkin bisa saja ini malah tergolong kurang kerjaan. Ini juga bukan dilakukan di kamar mandi rumahku sendiri. Dulu pas masih SD, aku sekolah di sebuah SD swasta yang kamar mandinya atau toiletnya bagus. Kalau SD saya sih nggak mungkin bagus. Lantainya kayak toilet-toilet di mall kelas atas. Toilet tersebut juga selalu wangi, dan hal ajaib yang kulakukan saat masih SD itu adalah tiap kali aku bosan dengan pelajaran di kelas aku akan pergi ke kamar mandi dan mulai mengepel lantai kamar mandinya. Gabut kan iki. Aku akan menyiram air kamar mandi, lalu pewangi lantai setelahnya, dan mulai mengepel. Menyerok airnya lalu mengepel padahal lantainya sudah bersih. Gabut, asli gabut. Kon iku lapo, cilik-cilik gabut. Bahkan aku masih ingat pernah melakukan hal yang sama berdua dengan temanku. Ngajak. Kalau dipikir aneh juga ya masa kecilku dengan kamar mandi. Ya enggak sih, kalau aneh itu kalau kamu melakukannya sekarang sama aku. Oke, dari user anonim. Nggak tahu sih aneh apa kagak. Beberapa hal aneh yang aku lakuin, salah satunya mengelempar pasta gigi ke dinding kamar mandi. Aku tahu. Cool, di sana jika aku bisa mengenain satu titik yang udah aku targetin. Habis itu tahu endingnya dong, pasti emak marah, pasta giginya berkurang banyak karena pada nemplok di tembok. Hal lain yang aku lakuin yaitu kumkum. Bahsamu Bud, yaitu berendam di bak mandi yang pastinya airnya dipakai mandi semua orang. Ini pasti kelakuanmu, sumpah kelakuanmu kabeh, ini pasti tahu ngene. Astagfirullah, nakalnya aku pada zaman dulu. Selain itu aku dulu suka bobokan di lantai kamar mandi sambil nyiram badan. Lucu aja gitu dulu aku mikirnya. Terus aku suka matain sabun batang. Dulu kan sabun batang iklannya dapat duit ya. Oh iya, memang sering dulu banyak sabun batang yang iklannya itu memang ada uangnya di dalamnya. Sering dapat sih, tapi cuma 2.000. Oh enggak ada ya, cuma 2.000. Dari user anonim lagi. Ini mungkin usernya nggak ada namanya sih yang anonim ini. Pernah dulu waktu kelas 3 SD, jadi dulu aku punya rumah yang kamar mandi dan sumurnya ada di tengah kampung. Terus aku pindah rumah dan punya kamar mandi sendiri dong. Udah di keramik, udah bagus banget kamar mandinya, mbok. Sombong kan pian, Bud. Doanya kamar mandiku dulu kumuh dan kotor. Loh, kok malah jauh kotor? Waktu itu mandi sore jam 3 karena dulu lagi tren-trennya film Putri Duyung. Oh, tahu aku tahu pas aku sunat aku. Ya, terus aku kepikiran kalau aku jadi Putri Duyung
gimana ya? Oh, dia menstimulasikan dirinya menjadi putri duyung. Di lantai kamar mandi aku klesotan, bajuku tak tali-tali di kaki ala-ala putri duyung, dan tak lupa aku membuat kolam renang mini dong dengan lubang pembuangan air. Aku sumpeli pakai celana terus airnya tak tuang ke lantai. Oke. Mantep, iku aku tahu. Gak usah ngomong siapa sing takon, tak antum dulu. Alhasil keluar dah banjir dan kena omel mak karena banjir. Sampai kamar terus harus ngepel rumah dong. Tapi itu nggak buat kapok dong. Ganti hari masih main-main di kamar mandi, tapi kali ini langsung nyebur ke baknya. Padahal kan itu bak buat mandi orang serumah. Nakal memang aku, pas mau keluar bak kan pegangan keran, mungkin aku terlalu kuat, kerannya patah dan airnya muncrat-muncrat. Oke, dia bangun gini loh. Dia bangun gini, terus gini. Oke, itu adalah beberapa story-story di Quora tentang hal aneh apa yang pernah kalian lakukan di kamar mandi. Kalian juga pernah melakukannya bukan? No, sir. Ya, apa meneh? Pasti tahu kamu, pasti dablek soalnya kamu. Oke, sekian cerita ini dan kalian juga bisa share ke cerita kalian di kolom komentar kalau kalian punya cerita aneh yang ada di kamar mandi. Dan terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di next video.